Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan kita tetap dalam perlindungan Tuhan dan pemerintahan Tuhan. Teman-teman yang terkasih, izinkan saya berbicara tentang hak politik saya di 2024. Siapakah tokoh yang harus saya pilih? Teman-teman, siapapun yang akan mendengar nantinya, banyak pembicaraan antara saya dan teman-teman di lingkungan sekitar Jambi ini bagaimana kami melihat calon presiden 2024 nanti. Memang di dalam lembaga survei hanya 3 yang kemungkinan besar untuk dicalonkan, antara lain Bapak Ganjar yang sudah dicalonkan oleh PDIP yang memiliki 20% yang memenuhi target, dan Bapak Anies yang dicalonkan oleh Nasdem yang katanya sedang berkonflik sekarang dengan Johnny Plate yang sudah sedang diperiksa dalam kasus korupsi. Tapi satu lagi yaitu Bapak Prabowo yang sampai sekarang belum dideklarasikan oleh Partai Gerindra dan koalisinya tentunya. Dari ketiga calon ini, teman-teman yang terkasih, saya ingin memberikan pandangan sedikit untuk kita semua mengenai calon presiden ini. Kalau kita belajar dari kehidupan kita, pasti kita harus melihat masa lalu yang ada di dalam kehidupan ini, yang ada di Indonesia ini. Seperti yang pertama, kalau kita belajar dari contohnya salah satunya Pak Anies, apa yang terjadi ketika ada pemilu di 2017 di DKI Jakarta. Semua kita tahu apa yang terjadi di sana. Bagaimana terjadi di sana, gejolak politik yang terjadi di sana. Saya tidak ingin menjabarkan sepanjang luas dalam pemilihan 2017. Mari kita belajar melihat tragedi itu, teman-teman. Baru yang kedua, kalau kita belajar mengenai apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dalam kehidupannya, dalam masa politik dan karirnya tentunya ketika dia menjadi Kopassus, mari kita melihat tragedi 1998. Bagaimanapun, masa lalu tidak bisa kita lepaskan untuk menjalani masa kini. Mungkin rambut bisa sama hitam, kecuali Pak Ganjar yang sudah putih, tapi hati siapa yang tahu. Mungkin Pak Prabowo sedang bekerja sama dengan Pak Jokowi, tetapi isi hati, isi politik siapa yang tahu. Mari kita melihat tragedi itu, teman-teman, dan mari kita melihat masa kampanye 2014 oleh Pak Prabowo dan 2019 oleh Pak Prabowo juga, yang mengatakan Pak Jokowi adalah anak dari PKI, keturunan dari Cina. Itu calon yang kedua. Dan calon yang ketiga adalah Bapak Ganjar Pranowo. Memang kesalahan terbesar mungkin yang belum memahami konstitusi Indonesia dan konstitusi partai apa. Kesalahan yang terbesar Pak Ganjar adalah ketika dia menolak Piala Dunia U20 dilakukan di Solo. Penolakan U20 bukan secara keseluruhan, tetapi hanya menolak bangsa Israel yang berlandaskan konstitusi partai dan konstitusi negara. Teman-teman yang terkasih, kalau kita memahami konstitusi, maka kita pasti sepemikiran dengan Pak Ganjar. Tetapi kalau kita tidak memahami konstitusi, mungkin berbeda. Mari kita belajar dari Pak Ganjar yang berani mengatakan, saya tunduk pada konstitusi negara dan konstitusi partai. Oleh karena itu, apa yang mau saya katakan, teman-teman, dari ketiga calon ini, saya ingin mengatakan bahwa setiap calon mempunyai kelebihan masing-masing dan setiap calon mempunyai kekurangan masing-masing. Di dalam hal ini saya ingin menceritakan kekurangan. Kelebihannya nanti kalau saya ingin melihat menjelang 2024. Kekurangannya kita lihat. Dari kekurangan inilah kita belajar, teman-teman, bagaimana kita harus memilih calon pemimpin kita di 2024 nantinya. Oleh karena itu, saya ingin menganjurkan, lihatlah kehidupan, pengalaman sebagai
calon presiden kita. Masa depan kita ada di tangan kita. Masa depan negara kita ada di tangan presiden. Tetapi masa depan presiden ada di tangan masyarakat, ada di tangan kita. Oleh karena itu, pilihlah calon presiden yang cinta rakyat, yang rindu akan rakyat, yang bekerja sama dengan rakyat, dan presiden yang tunduk akan kehendak rakyat. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam menentukan siapa yang harus kita pilih. Salam NKRI.